Sekarang kita akan membahas lanjutan dari materi studi kelayakan bisnis. Di dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang aspek-aspek pasar dan pemasaran. Di dalam aspek pasar itu melihat adanya peluang-peluang sekian unit dan sekian unit di pasar yang ada peluang, melihat dari sisi pasar, persaingan dan jumlah permintaan dan penawaran. Kemudian dari sisi operasional, dan dari segi operasional kita akan memproduksi berapa banyak aspek pasar yang kita akan raih, berapa unit, misalkan berapa ribu unit yang kita akan bisa jual, perkiraan kita akan bisa jual, kemudian diproduksi. Diproduksi sebanyak rencana yang kita akan bisa jual. Gambaran rencana yang kita jual berarti kita membutuhkan bahan baku sebanyak yang dibutuhkan yang kita akan produksi itu. Berat tenaga kerja juga seperti itu, variabel juga seperti itu. Biaya pasar dan pemasarannya berapa nanti akan di breakdown di dalam manajemen keuangan. Kalau di dalam aspek operasional memberikan bahannya berapa, tenaga kerjanya berapa, upah tenaga kerjanya berapa, dari sekian unit itu ya dibutuhkan berapa tenaga kerja. Tentunya dalam 1 tahun berapa unit, berapa ribu itu tadi. Kemudian di breakdown berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti berkaitan dengan SDM, baik itu ya dari SDM dari sisi SDM-nya berapa tenaga kerja yang dibutuhkan tadi, berkaitan dengan upah dan sebagainya. Nanti kan memasukkan dalam biaya di dalam biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kita akan breakdown overhead pabriknya berapa yang kita butuhkan. Selanjutnya kita juga akan memberikan overhead pabriknya. Di SDM-nya maka butuh berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu juga akan berkaitan nanti dimasukkan di dalam keuangan di sini. Nah, sekarang kita akan membahas dari studi aspek keuangan. Dari aspek keuangan, studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang akan digunakan, yang akan dilakukan investasi. Jadi dari aspek ini akan bisa menentukan, dari keuangan ini akan bisa menentukan berapa banyaknya untung dan ruginya. Maka nanti di situ akan menilai layak atau tidaknya dari segi aspek keuangan. Kalau itu seandainya perusahaan itu berorientasi pada laba ya. Kalau seandainya perusahaan itu atau rencana proyek itu tidak berorientasi pada laba, berorientasi nirlaba, misalkan itu suatu event atau kegiatan pemerintahan atau sosial, begitu berorientasi pada asas manfaat. Jadi nanti tidak dilihatnya dari aspek untung dan ruginya, tetapi berapa manfaat yang bisa diterima oleh calon atau customer atau masyarakat, berapa besarnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan atau satu event yang akan dilakukan oleh organisasi yang berorientasi pada sosial, seperti itu. Ini ya tujuannya. Jadi nanti ya, dari segi keuangan itu nanti tujuannya apa nih? Dan nanti tujuannya bisa melihat, bisa menentukan layak atau tidaknya sebuah proyek itu. Ini yang perlu jadi tidak harus mesti ini laba atau tidak mesti harus laba. Tergantung itu berorientasi pada apa dulu, seperti itu. Laba atau asas manfaat bagi masyarakat, bagi sosial dan sebagainya. Selanjutnya
Ini aspek keuangan ya. Pendapatan pertama, nanti Anda mau tidak mau harus menyusun ini laporan laba rugi ya, laporan laba rugi. Pendapatan ini adalah nanti Anda memprediksi berapa Pak dalam pasar tadi, berapa ribu unit dalam setahun itu Anda bisa jual. Nah, itu berarti misalkan kalau sekian ribu unit, misalkan 1 juta unit, 1 juta unit misalkan dalam yang bisa dijual dalam apa ya, dalam 1 tahun itu, tinggal mengalihkan harga per unitnya berapa yang akan bisa dijual, itu harga per unitnya berapa. Misalkan kalau ini tadi misalkan bisa menjual ya ringkasnya bukan 1 juta ya, misalkan 1000 saja lah, 1000. 1000 kali berapa harga per unitnya, itu yang bisa kita untuk dapatkan pendapatan ini. Maknanya seperti ini maknanya. Jadi ini hanya suatu perencanaan anggaran. Studi kelayakan bisnis itu kan studi yang dilakukan sebelum sebelum investasi itu dilakukan. Nah, jadi ini adalah prediksi. Nah, bukan real, ini adalah prediksi penjualan sekian, gitu. Bukan real, belum, karena proyek ini belum dijalankan. Studi kelayakan bisnis kan meneliti apabila perusahaan itu meneliti sebelum proyek itu dilakukan investasi. Jadi semua ini berdasarkan prediksi. Nah, tapi prediksi tadi secara logika itu masuk akal gitu. Hasilnya bisa menemukan 1000 unit itu adalah dari penelitian, dari prediksi yang dihasilkan dari sebuah penelitian gitu. Misalkan Anda yakin nanti dari 1000 unit ini akan terjual, misalnya harga mobil dan sebagainya gitu ya. 1000 unit akan bisa dijual kalau itu perusahaan dagang. Misalkan Anda menjual beli mobil, misalkan satu mobil itu sekian, dalam 1 tahun itu Anda bisa menjual sekian unit misalkan. Setiap 1 unit harganya berapa? Tentunya kan banyak variasi produksi. Nah, nanti Anda bisa menjelaskan kalau mobil ini jenisnya ini, harganya sekian, mobil ini jenis seperti ini kan, sehingga nanti kalau itu banyak jenis, baru nanti dikalikan masing-masing, dikalikan harga, Anda akan ketemu pendapatan. Kemudian biaya anggaran ini biaya untuk mewujudkan 1000 unit ini. Nah, 1000 unit. Kalau itu industri manufaktur, berarti bahan baku untuk 1000 unit itu berapa. Kemudian tenaga kerja untuk menghasilkan 1000 unit itu berapa. Itu berapa biaya tenaga kerjanya. Kemudian biaya overhead pabriknya berapa, seperti itu. Gitu ya, biaya overhead pabriknya. Kemudian kan dapatkan sebenarnya ini kalau ini sebelum net income ini ya, biaya ini adalah biaya harga pokok produksi dulu. Nah, kemudian dibagi dengan kalau itu usaha dagang, biaya pemberian barang dagangan per unitnya berapa, dikalikan dengan jumlah tadi. Kemudian berikutnya lagi untuk ini kan di breakdown dari pasar dan pemasaran dan operasional ya, ditarik dari aspek pasar, pemasaran dan operasional. Kemudian di bawah nanti kan ketemu laba kotor, ini kurang kotor, laba kotor. Nanti di situ akan dikurangi dengan biaya administrasi, biaya upah, gaji pegawai, iklan dan lain sebagainya. Itu barulah nanti setelah laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya, bertulah laba bersih. Laba bersih, nanti laba bersihnya berapa? Nanti anggaran tadi biaya biaya harga pokok produksinya berapa, ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya tadi, biaya penyusutan, biaya gaji, biaya upah, biaya sewa, biaya dan sebagainya. Itu nanti akan ketemu laba bersih. Laba bersih sebelum dikurangi dengan laba bersih ya, sebelum dikurangi bunga dan pajak ya, Nah, demikian juga untuk modal investasi ini nanti ya berarti ini sudah di sini sudah ketemu laba rugi laba.
Kemudian investasi, modal investasi nanti di breakdown untuk memproduksi untuk berapa modal yang dibutuhkan untuk memproduksi 1000 unit mobil misalkan, atau menjual 1000 unit mobil misalkan. Modal yang dibutuhkan berapa ya, nanti diprediksi dari neraca. Nanti neraca itu akan memprediksi berapa besarnya modal yang dibutuhkan. Nanti neraca di belakang ya. Jadi ini di breakdown nanti dari neraca untuk modal investasi ini. Modal investasi ini berkaitan dengan biaya ya, biaya hutang, biaya modal sendiri, biaya modal, biasanya biaya modal, modal investasi. Dan return diperoleh dari tadi penjualan dikurangi biaya ketemulah ketemulah laba bersih sebelum dikurangi bunga dan pajak. Nah, keuntungan di sini return ini diperoleh dari seluruh laba bersih dibagi dengan jumlah modal berapa persen. Laba di sini, misalkan laba di sini dibagi dengan besarnya modal di sini, ketemulah rate of return-nya. Rate of return-nya kan diperoleh seperti ini. Rate of return adalah diperoleh laba bersih. Nah, laba bersih ada laba bersih dibagi dengan modal, modal. Kalau ROI, return on investment, berarti laba bersih dibagi dengan modal keseluruhan. Nah, modal itu kan terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Ini adalah ROI-nya, ROI. Seluruh laba dibagi dengan modal itu ya, modal itu ada gabungan modal asing dan modal sendiri. Ini ROI, total besarnya yang dibutuhkan modal untuk produksi 1000 unit. Kalau itu dibagi laba bersih, earning after tax, laba bersih. Setelah bunga, laba dikurangi dengan bunga dan earning after tax, setelah bunga dan pajak ya. Setelah bunga dan pajak ketemulah EAT, earning after tax. Kemudian earning after itulah laba net income dikurangi dengan biaya. Kemudian earning before tax EBT, setelah dikurangi dengan pajak ketemulah EAT. Nah, maksudnya urutannya gini. Laba bersih, net income itu net income dikurangi dengan bunga ketemulah EBT. Ini di sini berapa dikurangi dengan bunga, ini ketemu EBT. EBT dikurangi dengan pajak, besarnya pajak berapa? Nah, ketemulah di sini laba EAT earning after tax. EAT ya, EAT dibagi dengan besarnya modal sendiri. Saham ya, kalau PT ini saham, betulnya berapa modal sendirinya berapa. Jadi sekali lagi, kalau ROI itu adalah laba bersih dibagi dengan seluruh modal, baik modal asing maupun modal sendiri. Kalau itu adalah ROE, return on equity, itu diperoleh dari laba bersih, yaitu laba bersih setelah laba dikurangi dengan pajak, tadi ketemu EAT, earning after tax, dibagi dengan besarnya modal sendiri. Aspek keuangan, sisi pendapat dari aspek pasar pemasaran tadi yang saya jelaskan di depan. Dari penjualan ini di breakdown ke sini itu
Akhirnya ketemulah di sini, ya. Di breakdown dari sana, dari aspek pasar pemasaran. Kemudian dari segi biaya-biaya tadi, biaya produksi dari berapa yang akan diproduksi itu nanti akan saya ulangi lagi, akan di breakdown ke sini. Urutannya seperti itu ya. Performa cash flow project trend 5 tahun 5 years. Ini masuknya diprediksi, memprediksinya selama 5 tahun. Jadi laba bersih nanti akan Anda bisa memprediksi laba bersih. Laba itu akan tumbuh berapa persen. Kalau Anda membuat laporan keuangan laba bersih tadi, laporan laba rugi itu selama 1 tahun. Kemudian Anda memprediksi, prediksi misalkan pertumbuhan cash flow-nya, tingkat pertumbuhan. Ya, tingkat pertumbuhan Anda bisa memprediksi setiap tahun naik 5% atau tumbuh 5%, berarti tinggal memprediksi. Kalau kemarin 100, 5% kali 100 berarti tahun kedua 105 kali 5 lagi untuk memprediksi tahun ketiga 105 kali 5% berapa gitu. Terus jadi cash flow-nya tahun sebelumnya dikalikan 5% untuk tahun sekarang. Tahun T plus 1. Tahun kedua T plus 1 dikali 5% berarti ketemu T periode tahun ketiga, seperti itu. Urutannya ke sana sampai 5 untuk memprediksi sana. Performa rugi laba juga gitu. Jadi Anda membuat gambaran seperti ini. Pertumbuhan cash flow ya. Ini cash flow pertumbuhan. Ini sebenarnya kan ini tahun pertama berapa tadi? Ini bukan dari 0 ya, nolnya di sini. Tahun pertama misalnya 100 di sini. Tahun kedua berarti ini T2 ya. Ini T1, ini T2, berarti ini tinggal kalikan 1,05, ketemulah di sini. Nah, T ketiga, hasil ini dikalikan dengan 1,05, 1,05. Nah, nanti akan ketemu T3. Nah, ini untuk memprediksi performa cash flow-nya, aliran kas bersihnya ya, aliran kas bersih. Demikian juga untuk laba, untuk laporan rugi laba. Nah, karena rugi laba, Anda membuatnya hanya satu kali dibuat. Dibuat, kemudian di sini laporan rugi laba tadi Anda membuat sekali, kemudian Anda membuat trennya. Nah, tingkat pertumbuhannya berapa? 5% atau 10% Anda bisa prediksi. Nanti prediksi lagi, ini 0 misalkan, tahun ke-0 belum diadakan proyek ya. Misalkan tahun pertama, selama tahun pertama ini menghasilkan 100 misalkan, ya sama. Cuma ini adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba ini berdasarkan aliran laporan rugi laba ya, untuk ini performa rugi laba tren selama 5 tahun. Jadi nanti selama 5 tahun di sini, ini tahun T2, T3, T4, T5 di sini. Anda memprediksi laporan rugi laba. Nah, berapa? Tergantung Anda mau memprediksi, tapi prediksinya adalah masuk akal ya. Artinya ada aspek-aspek yang harus banyak dipertimbangkan. Artinya kalau Anda melakukan studi klien bisnis ini, bahwa Anda prediksinya dalam setiap tahun pertumbuhan laba ruginya berapa persen gitu. Tinggal ngalikan ini berapa, ini 100, sebenarnya tinggalkan kali 1, berapa prediksi. Kalau 10% berarti 1,1, dikalikan T ini, nah, ketemulah di sini kedua. Nah, yang kedua ini juga dikalikan nanti ketemu T3 ini dengan cara yang ini berapa dikalikan dengan 1,1. Nah, nanti akan ketemu nilainya berapa, labanya, prediksi laba yang akan diketemukan sampai tahun kelima ya, sampai tahun kelima. Ini misalkan ini kelima.
Performa balance sheet ini performa balance sheet berarti neraca ya. Neraca, Anda menyusun neraca. Neraca ini didasarkan kepada kebutuhan besarnya aset yang akan dibutuhkan, besarnya modal yang akan dibutuhkan untuk memproduksi 1000 unit tadi. Ya, ini 1000 unit. Maka Anda harus mempertimbangkan berapa modal kerjanya, berapa ini neraca kan seperti ini. Misalkan neraca ini kita gampangkan neraca di sini. Ini kan di sini ada modal kerja atau modal aktiva lancar saja ya, aktiva lancar. Modal kerjanya berapa, aktiva tetapnya berapa. Aktiva tetap di dalamnya ada kendaraan, tanah dan sebagainya, prediksinya berapa gitu. Perizinan dan surat-surat perizinan atau lisensi hak paten dan seberapa ini dibutuhkan di sini. Nanti di sini ketemu total aset. Terus prediksi hutang lancarnya berapa, ini untuk hutang lancar ya. Di sini juga ada aktiva hutang jangka panjang. Ini hutang jangka panjang saja, bukan ada menengah, nggak perlu. Terus di sini ada modal sendiri. Lah nanti di sini ini adalah seluruh aset di sini, seluruh aset ini bersumberkan dari hutang lancar. Bisa hutang lancar aja, hutang dagang gitu ya, misalkan aktivated aset, hutang jangka panjang dibutuhkan seandainya ya modal ini kan bisa contohnya ini sudah divikan. Misalkan di sini nanti di sini butuh 100 misalkan. 100 asetnya, nilainya 100 asetnya. Nah, nanti di utang jangka pendek ini kan masuknya hutang jangka pendek ini kan kecil dan jumlah kecil. Yang lain adalah hutang jangka panjang, nilainya hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kalau misalkan 100 ini, misalkan ini modal kerjanya kecil ya, sementara diadakan dulu misalkan 100 ini, Anda punya modal ini cuma 75 misalkan. Lah berarti kan ada kekurangan 25 ini contohnya ya agak jauh saja ya, agak jauh. Misalkan di sini 50 ya. Misalnya di sini Masya Allah ini. Ini sebenarnya 50 ini karena 100 butuhnya. Anda punya cuma 50. Anda punya 50. Berarti kan kurang 100. Ada kurang 50 dari 100 kurang 50 berarti kekurangan 50. Lah 50 itu artinya berarti kekurangan modal sebesar 50. 50 itu Anda bisa dengan mendatangkan modal sendiri, bisa saja di sini 75. Supaya itu jadi 75, berarti Anda perlu patungan di sini 25 berarti kan sudah ketemu 75. Bisa saja Anda membuat kebijakan hutang jangka panjangnya yang lainnya adalah 25. Akhirnya kan nanti jadi 100 seperti itu. Jadi tergantung kebijakan investasi pemodalan nanti, apakah cari modal sendiri. Kalau modal sendiri kekurangan dari 50 tadi dengan bisa ditambah dengan cara menambahkan keanggotaan PT. Kalau PT itu kan menambah saham. Kalau itu kalau itu seandainya PT. Kalau itu tidak PT, misalkan Anda perlu nambah, misalkan cari patungan, Anda sudah punya 50, terus rekanan kerja Anda patungan dengan orang lain menambah 25 misalkan, berarti masih 25. Ini tergantung kebijakan investasi ya, kebijakan investasi nanti Anda seperti ada kebijakan kebijakan pembelanjaan ini. Kalau di dalam keuangan ini dibahas apakah modal sendiri atau cari modal asing, ini perlu dibahas. Nanti Anda bisa buka di manajemen keuangan apakah pakai modal sendiri atau dengan modal asing, nanti dihitung rugi sendiri. Karena modal sendiri kan membutuhkan biaya modal. Dari biaya modal masing-masing tadi kan ada biaya, kalau
Kalau itu modal asing perlu bunga dan sebagainya. Kalau modal sendiri berarti kan ada harapan expected of return-nya dari pemilik modal. Seperti itu akan diprediksi. Maka misalkan kalau ini tadi 100, di sini baru ketemu patungan tadi 75, berarti apakah cari modal hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang nanti akan berkenaan dengan bunga. Bunga nanti masuk di dalam laporan rugi laba, ya kan? Bunganya berapa persen? Dalam setiap tahunnya berapa persen, nanti akan berapa besarnya bunga itu akan dimasukkan ke dalam rugi laba. Ini seperti itu untuk memprediksi bisa patungan ya. Ini untuk pembahasan di dalam neracanya seperti itu. Jadi prediksi untuk besarnya neraca, besarnya 100 tadi adalah misalkan kalau 100 tadi di dasar adalah 1000 unit ya. 1000 unit yang akan diproduksi atau akan ya dijual, misalkan di situ perlu bangunan, berarti aktivitas tetap, berarti perlu modal kerja, berarti barang dagangan dan sebagainya. Kemudian hutang lancar, barang dagangan dari hutang dari barang dagangan, hutang jangka panjang, atau dengan modal sendiri, bisa juga modal satu orang atau patungan beberapa orang dari modal sendirinya. Berikutnya jumlah dana modal investasi dibutuhkan anggaran biaya modal, modal investasi, dan modal kerja. Tadi seperti di neraca yang sudah saya jelaskan. Pemilihan investasi bisa beli, sewa, kerjasama. Bisa membeli, ini bisa juga tadi 1000 unit. Nah, 1000 unit yang akan dijual tadi bisa saja Anda bisa produksi sendiri, bisa juga dengan patungan. Tadi di dalam segi operasional, manajemen operasi dari subkontrak ya, dikerjakan oleh perusahaan lain gitu, seperti itu namanya subkontrak, tergantung kebijakan dari operasionalnya. Sewa, kalau itu seandainya sewa gedung, dan itu semuanya kalau itu sewa kan bermasukan, bisa saja sewa gitu. Kemudian bisa juga kerjasama patungan tadi. Kemudian struktur pembiayaan tadi modal asing dan modal sendiri, tergantung Anda mau. Tadi sudah saya jelaskan di depan dalam rusun neraca. Bisa patungan berarti kalau baru 50, Anda perlu nambahkan kerjasama dengan orang lain, berarti 25, berarti jadi milik berdua ya. Ini sumber pembiayaan seperti itu. Atau juga cari pinjaman jangka panjang. Kalau pinjaman jangka pendek kurang dari setahun itu barang dagangan contohnya, itu misalkan bisa masuk di utang jangka pendek. Sumber pemilik modal tadi ya, pemilik modal kalau itu seandainya tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya. Pemilik modal bisa patungan, bisa sendiri orang atau saham. Kalau PT bisa menambah saham dan PT. Kalau obligasi bisa utang jangka panjang. Kalau Anda pemodalan tadi perlu hutang, jadi ini perlu dipertimbangkan apakah modal itu dari modal sendiri atau dengan modal asing. Semuanya ada biaya modal sendiri, misalkan ada expected of return yang diharapkan dari pemilik modal. Kalau itu modal asing berarti ada biaya. Mana yang Anda pilih, misalkan expected of return. Expected of return ini kalau di dalam saham itu berarti kan expected biaya modal dari, kalau itu saham bisa keuntungan yang diharapkan dari pemilik saham, naik harga turun, naik turunnya harga saham, ada juga dividen di situ. Itu adalah harapan dari pemilik saham. Berarti biaya itu juga termasuk biaya. Anda usaha menginvestasikan dalam bentuk saham kan Anda berharap, misalkan kalau itu Anda sebagai investor, Anda menanamkan modalnya kan berharap dapatkan Anda tambah makmur gitu kan, tambah kaya seperti itu. Kalau itu naiknya harga dan adanya dividen sebagai itu kan, itu sebagai biaya. Demikian kalau obligasi ini berarti ada bunga pinjaman jangka panjang. Kredit pun juga ada bunga, atau juga bisa leasing. Leasing Anda sudah paham ini ya. Leasing berarti Anda perlu ngangsur biaya pokok dan hutang pokok ya. Hutang pokoknya, angsuran pokok dan bunga di situ. Perlu pertimbangan di sini. Berarti sebagai itu juga utang juga, cuma bentuknya dalam leasing.
Metode keputusan penganggaran modal payback period, net present value, internal rate of return atau profitability index ini sudah kita bahas di dalam manajemen keuangan. Anda perlu pelajari. Contohnya seperti jadi dari tren tadi selama 5 tahun tadi, selama 5 tahun ya di depan tadi, ini Anda bisa menghitung berapa payback periodnya, berapa net present value-nya, berapa IRR-nya, bisa berapa profitability indeksnya, payback period berapa lama modal itu akan kembali. Gitu. Misalnya 100 tadi, dan setiap tahun akan misalkan modal itu akan laba bersihnya misalkan 10 selama 5 tahun 20, 25 tahun kedua 25, 30 berapa gitu selama berapa tahun gitu kan. Nanti kalau kurang dari misalnya investasi 5 tahun berarti kalau kurang dari payback periodnya kurang dari 5 tahun berarti menguntungkan, kalau lebih berarti itu tidak menguntungkan. Artinya kalau kurang dari 5 tahun berarti itu visible, layak gitu. Kalau lebih dari 5 tahun berarti tidak layak, seperti itu. Net present value gitu selama NPV-nya, PNPV nanti net present value kan nilai time of value of money tadi. Nanti bisa dibuka ya di dalam materi-materi kuliah itu nanti, atau Anda browsing net present, cara menghitung net present value-nya berapa, aliran kasnya berapa masuk, aliran tahun pertama, kedua 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 berapa bunga, tingkat suku bunganya atau biaya modal. Berarti biasanya bukan bunga ya, biasanya itu adalah biaya modal. Nah, biaya modal itu ya bisa modal sendiri dan modal asing dikombinasikan. Itu setiap tahunnya berapa, internal of return-nya tadi berapa, kalau ketemu berapa biaya modal yang sesungguhnya gitu. Kalau lebih gitu, lebih dari itu nanti bisa diprediksi profitability index-nya juga seperti itu. Kalau IR-nya itu bunganya itu di atas ya, IR-nya itu di atas modal apa tuh bunga berarti diterima. Kalau kurang dari bunga berarti itu tidak layak. Profitability index-nya selama lebih nanti itu profitability index-nya itu berapa dibagi dengan apa ini IR, net present value-nya itu apa, lebihannya itu dibagi dengan modal sendiri. Present value dibagi dengan modal. Nah, itu berapa? Kalau lebih dari 1 net present value ya, bukan net present value. Present value dibagi dengan berapa dalam 5 tahun itu dibagi dengan modal berapa modal yang dibutuhkan. Kalau lebih dari 1 berarti itu layak, kalau kurang dari 1 berarti tidak layak. Dari kesimpulan keuangannya seperti itu. Ini proyek ini layak tidaknya, dan nanti bisa dilihat dari 5 aspek ini. Semua dilakukan ya, semua dilakukan. Ini contohnya payback period. Payback period periode waktu penunjukan berapa lama dana diinvestasi akan bisa dikembali. Ini misalkan proyek ya, proyek ini misalkan ini selama 5 tahun. Ini 2 pilihan proyek ya, dengan investasi sebesar 10.000. Nah, kalau ini pilihan, kalau nanti Anda membuat satu perusahaan berarti Anda menentukan satu ini, satu saja, salah satu di antara kedua. Kalau ini contoh sebuah pilihan alternatif investasi proyek A dan B selama 5 tahun. Kemudian butuh dananya, aliran cash flow-nya adalah 1.000 investasi, inisial cash flow ya, ini adalah inisial cash flow, besarnya investasi. Kalau proyek A ini dalam 1, 2, 3 dalam 3 tahun menghasilkan aliran kasnya seperti ini dalam 3 tahun. Jadi dalam sudah 2 tahun lebih. Tapi ini proyek ini ada rencana 5 tahun. Kalau seandainya ini 2 tahun sudah selesai, 3 tahun baru sudah selesai, tetapi kembalinya modal itu sudah dalam 2 tahun sudah kembali. Artinya ada sisa waktu yang itu menguntungkan bagi perusahaan. Berarti lamanya 2 tahun lebih menghasilkan selama 3 tahun.
Kemudian kalau proyek B, aliran kas masuknya itu adalah 1.500 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima selama 5 tahun. Nah, ini tahun pertama 1.500, kemudian tahun kedua 2.000, berarti sudah 3.500. Nah, ini berarti 2 tahun berikutnya lagi lebih sedikit, itu sudah butuh 1.000 ya. Butuh 1.000. Nah, berarti ini 1.500, 3.500. Nah, berarti tahun keempat ini sudah tahun keempat ya, ini sudah lebih dari lebih dari periode sudah kembali 10.000 dolar tadi sudah kembali dalam tahun keempat. Tahun 3 tahun lebih sedikit ya. Kelebihannya ini sebagai penghasilannya, layaknya, kelayakannya. Nah, suruh milih, Anda pilih ini atau pilih investasi yang ini yang menguntungkan. Dalam 2 tahun sudah kembali, tapi kalau ini 3 tahun setengah baru kembali, tetapi di sini ada tambahan yang lebih besar dari ini. Kalau ini payback period, tapi kalau nanti didasarkan dari present value-nya lain, nanti juga nilainya ini adalah berbeda-beda. Kalau itu adalah time value of money, karena tahun 1.500 dengan 2.500 itu akan bernilai, present value-nya akan berbeda menurut biaya modalnya. Rumusnya ini adalah untuk rumus payback period. Proyek A proyeknya periode 2 tahun, proyek B proyeknya periode 3 tahun lebih. Makin pendek payback periodnya makin baik. Suruh milih. Tapi ini hanya satu studi kelayakan bisnis ini adalah Anda menentukan layak atau tidak. Eksekusi dan tidaknya nanti tergantung investor ya, tergantung pemilik. Ini hanya meneliti. Anda sebagai konsultan misalkan Anda melakukan ini, nanti hasilnya layak dan tidaknya dilaporkan kepada pemilik. Ini loh hasil penelitiannya seperti ini, layak. Semuanya layak atau tidak gitu. Semuanya layak atau tidak. Pelaksanaan ini kalau misalnya tidak layak, kalau bagi pemilik modalnya, investornya itu adalah dieksekusi, tetap aja bisa saja dieksekusi. Nah, ini tergantung karakter investor ya. Ada juga orang yang suka menantang, kalau walaupun itu tidak layak tapi dia bisa ambil keputusan, bisa saja. Walaupun itu layak, tetapi kalau orangnya ini misalkan ada sikapnya adalah pesimis, maka dia tidak ambil juga, bisa juga. Tadi studi bisnis ini hanya memberikan satu, ini loh hasilnya seperti ini. Tetapi kebijakan eksekusi atau tidaknya tergantung penentu kebijakan ya, Ini payback periodnya ya, nanti bisa dibahas, dipelajari. Kemudian metode payback ini seperti ini. Metode payback tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Tadi sudah saya jelaskan di contohnya di sini. Time value of money-nya tidak dipertimbangkan. Kemudian net present value diperoleh dari rumusannya. Net present value itu kan initial cash flow. Initial cash flow dikurangi dengan present value berapa tahun itu. Ketemulah ini. Rumusannya NPV sama dengan sigma ya, sigma T0 sampai dengan T gitu. Aliran kas dibagi dengan 1 plus I. Nah, gitu. Dari periode 0 sampai dengan di sini. Nanti bisa dipelajari ini T ya. Aliran kas T 0 dibagi dengan 1, berapa biaya modalnya berapa gitu. Nah, tadi biaya modal kan sudah dijelaskan di depan. Atau kalau hutang ya berapa besarnya, kalau prediksi, kalau misalkan tingkat suku bunga itu, kalau itu hutang ya biasa bisa saja di situ. Kalau bisa juga didasarkan pada bunga di pasar ya, bunga pasar. Kalau itu bisa deposito juga berapa besarnya tingkat suku bunga deposito, seperti itu. Ini NPV ya. Anda bisa pelajari dulu waktu di manajemen keuangan lanjutan ini dibahas.
Besarnya net present value, contoh investasi $50 hari ini, T0 ya, hari ini T0, dan menerima $60 dalam setahun, setiap tahunnya $60. Bertambahnya nilai adalah bertambahnya nilai 10% dari keuntungan yang diharapkan. Ini contohnya ya, contohnya seperti ini. Ini tahun pertama ya. Profit, initial cash flow, tadi kan T0 aliran kas ya. T0 tadi kan T0 itu berarti investasi keluar, cash outlay cash flow. Besarnya investasi berarti aliran kas keluarnya berarti negatif di sini. Tahun pertama di sini 60 dalam setahun dioperasikan menghasilkan 10. Biaya modalnya 10 ini, biaya modalnya 10. Dari 1,1. 60 dibagi 1,1. Hasilnya berapa? Dijumlahkan dengan ini, ketemulah di 4,55 positif nantinya. NPV-nya positif sebesar 4,55. Kalau positif berarti layak, tapi kan ini bukan 1 tahun, harusnya berapa tahun gitu contohnya ya. Nah, kalau ini cuma 1 tahun, periode 1 tahun. Ini NPV, ini tadi contoh cuma saya simbolnya berbeda ya. Ini adalah bisa saja ini tadi masuk di sini. Ini sigma tadi kan di sini. T0 itu di sini. Sampai T berapa? 5 tahun misalkan. Nah, 5 tahun 1 2 3 cash flow-nya, aliran cash flow-nya 1 2 dan 3 dan seterusnya. Kalau ini dalam 1 tahun, kalau 5 tahun prediksinya 5 tahun berarti di sini sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti prediksi di sini. Nanti dipelajari kompleknya ya. Ini misalkan plus di sini C2 pada C2 ya, 1 plus R pangkat 2. Nah, sampai C5 cash flow kelima nanti ya titik-titiknya di sini misalkan contohnya. Titik-titik sampai ke T5 berarti C5 sampai dengan 1 plus berapa bunganya I-nya R, di sini R ya. R pangkat 5. Nah, nanti bisa dilihat di sini berapa. Nah, itu kalau bisa juga dilihat dari hitungan manual sendiri, bisa juga pakai Lotus itu juga bisa, pakai Excel juga bisa, pakai tabel juga bisa. Tabel present value. Nah, tabel present value ketemu nanti akan bisa Anda cari. Nah, ini jelaskan di belakang ya. Ini kesimpulannya, ini kalau sampai T ke berapa. Ini tadi penjelasan di dalam net present value, cash flow, time period ya, investment berapa lama investasi, T1 T2, opportunity cost of capital, biaya modal ini ya, cost of capital biaya modal. Bisa juga tadi biaya modal, kalau di dalam perhitungan biaya modal itu kan biaya modal sendiri dan modal asing itu sebenarnya. Bisa juga nanti biaya modal sendiri, misalkan Anda mempertimbangkan lebih cari mudahnya gitu ya, biaya modalnya ada disetarakan dengan biaya deposito atau berapa. Tapi sebenarnya sangat kompleks untuk menentukan biaya modal yang sesungguhnya, itu sangat kompleks. Kalau di dalam saham perlu panjang, nanti bisa dipelajari yang sudah kita bahas di dalam manajemen keuangan lanjutan. Ini masih di NPV ya, nanti bisa dipelajari di materi PDF. Ini sebenarnya ini di dalam manajemen keuangan lanjutan ada, sudah kita bahas gambarannya seperti ini.
Ini tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, berapa ini periode nolnya di sini. Ini inisial cash flow tahun berapa modal kas yang dibutuhkan tadi. Ini hasil cash flow. Tahun pertama cash flow-nya sebesar ini, kedua sebesar ini, ketiga sebesar ini. Cuma dipentingkan di sini adalah 16 ini setelah dibagi dengan besarnya 1 plus biaya modal tadi nilainya sebesar ini. Di total semuanya seperti ini, nanti ketemu NPV-nya 409,33. Terus tergantung biaya modalnya berapa yang dibutuhkan. Apabila gedung kantor itu ditawarkan untuk dijual dengan harga 350 juta, apakah Anda akan membelinya dan berapa nilai tambah value added-nya yang dihasilkan oleh pembelian Anda tadi dalam ribuan? Contohnya. Perlu ditimbangkan ya. Kalau bisa Anda cari saja juga nilai tambahnya ya, tingkat pertumbuhannya. Ini ketemu NPV-nya ini 59. Kalau positif itu berarti layak ya. Kalau itu negatif berarti tidak layak. Kesimpulannya NPV, cara perhitungan NPV-nya seperti itu. Ini ya, seperti ini. Internal average of return-nya ada tingkat diskon rate-nya. Mencari aliran kasnya berapa, IRR-nya. Coba-coba ini ada IRR-nya adalah tingkat persentase tingkat biaya modal sesungguhnya itu berapa gitu maksudnya. Kalau lebih dari 1 nanti itu berarti layak. Kalau NPV-nya biasanya positif, biasanya IRR-nya juga lebih dari 1. Ya, ini saya dulu ya. Kalau IRR-nya NPV-nya itu positif, biasanya IRR-nya adalah lebih dari 1. Kalau positif berarti layak, dari NPV-nya layak. Kalau IRR-nya lebih dari 1 berarti layak gitu. Kalau NPV-nya negatif, biasanya IRR-nya kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 berarti tidak layak. Kesimpulannya seperti itu. Kalau ini adalah menentukan biasa, IRR-nya adalah coba-coba, baru itu diinterpolasi. Ya, ini banyak nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, IR-nya ini adalah coba-coba. Ini investasi sebesar minus 350. Ini adalah inisial cash flow besarnya modal yang dimasukkan, dibutuhkan. Berarti aliran kas keluar. Seperti itu. Ini aliran kas pertama, kedua, ketiga, seperti itu sampai tahun keberapa lah gitu. IRR-nya ini persentasenya 1, berapanya itu adalah apa ya? Try and error ya, try and error. Try and error, dicoba-coba berapa persennya itu ya. Tapi dicoba-coba nanti habis itu akan ketemu IRR positif dan IRR negatif. Nah, berarti IRR persentase itu bisa menghasilkan present value kurang dari ini, atau nanti akan ketemu lebih dari ini. Nah, tepat betul gitu, nanti ini berapa tepat betul nggak mungkin, nanti akan diinterpolasi. Nah, bisa dipelajari di ruangan. Moga-moga di sini ya. Ini caranya, nanti bisa detailnya di sini. 12,996. Kriteria penerimaan apabila suatu proyek mempunyai IRR lebih besar daripada biaya modal, maka proyek diterima. Artinya lebih dari 1 tadi. Berarti proyek menguntungkan karena adanya kelebihan dana bagi stakeholder. Setelah dana yang dihasilkan, proyek digunakan untuk membayar modal. Ya, perbandingan cost fund and handle rate. Bisa juga dengan biaya modal, tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga di pasar ya, bisa saja. Kalau nanti membandingkan, misalkan IR-nya ketemu 5%,
5%. Sementara biaya modalnya, biaya deposito adalah 10%, maka ini tidak layak. Tidak layak. Oh, saya tadi sorry ya, tadi lebih dari 1% itu adalah profitability index. Kalau misalkan ini kesimpulannya gini, kalau IRR-nya itu 5%, sementara tingkat suku bunga di pasar itu adalah 1% misalkan ya, berarti ini layak gitu loh. Tapi kalau itu suku bunganya di pasar adalah 10%, berarti ini lebih besar di pasar, berarti kecil ya, kurang dari 10%, berarti IRR-nya ini berarti proyek itu tidak layak gitu. Kalau lebih dari pasar gitu berarti layak. Kalau kurang dari pasar berarti tidak layak. Kalau tidak layak, misalkan deposito 10%, sementara perusahaan itu bisa menghasilkan 5%, itu lebih baik tidak diinvestasikan, dioperasikan sendiri ya. Kalau ini perhitungannya adalah dari tingkat suku bunga loh ya. Lebih baik Anda investasi di deposito, akan menghasilkan 10% gitu. Tapi kalau itu misalkan depositonya hanya 1%, kemudian kalau itu Anda investasikan sendiri dapatkan lebih dari 1%, itu akan layak untuk Anda melakukan investasi sendiri, melakukan usaha itu sendiri. Nah, ini kalau itu seandainya hasil dari IRR ya, nanti logikanya seperti itu. Tapi kalau nanti ya tergantung si pemilik modal ya, itu mau walaupun lebih rendah pun juga bisa saja diambil, bisa saja, karena nanti banyak berorientasi, misalkan yang tidak berorientasi pada laba kan bisa saja nanti atas manfaat, banyaknya tenaga kerja yang terserap dan lain sebagainya, itu kan banyak. Kemudian ada dampak dalam lingkungan, begitu penduduk semakin makmur dan sebagainya, kan bisa juga itu alasan-alasan, walaupun itu tidak layak tetapi bisa dieksekusi adalah asas manfaat, resiko pengorbanan masyarakat dan manfaatnya lebih besar gitu ya, berarti itu bisa dieksekusi kalau pertimbangannya bukan hanya sekedar rugi atau labanya. Ini perbedaan antara NPV dan IRR ya. Ini contohnya sudah sekarang profitability index yang saya jelaskan tadi, apabila PI-nya lebih besar dari 1 berarti layak, kalau kurang dari 1 berarti tidak layak gitu. Seperti itu. Ini present value-nya masih berdasarkan present value sebenarnya, PI ya. Ini proyek A, B, C, D. Ini proyek LMNOP. Present value-nya masing ini, investasinya besarnya ini, kemudian PI-nya sebesar ini. Kalau suruh milih ini ya pilih yang terbesar, 1,43 di sini yang paling besar. Nah, aspek resiko bisnis, resiko terkait finance, pasar persaingan, teknologi, siklus SDM, SDA, supplier, ekonomi negara, politik, lingkungan transportasi, falas, teknik, dan seterusnya. Ini yang perlu dipertimbangkan ya, dari aspek-aspek resiko bisnis. Ada resiko keuangan, ada pasar, itu dari segi pasar, pemasaran, persaingan, dan sebagainya. Teknologi, siklus SDM bisa Anda jelaskan resiko-resikonya apa. Nah, resiko itu ada yang terkontrol dan uncontrollable. Resiko yang terkontrol berarti yang bisa dimanage oleh perusahaan itu sendiri, karena itu dalam kekuasaan manajemen sendiri. Uncontrolled adalah resiko yang di luar pengendalian, yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misalkan itu adalah persaingan, resiko politik, kemudian ada keuangan, resiko misalkan ini inflasi dan sebagainya, kemudian ada resesi keuangan, nilai valuta asing yang naik dan turun di situ. Nah, ini kan di sini ada resiko transportasi, biaya modal yang transportasi yang naik atau turun. Nah, itu tadi bisa dipertimbangkan. Jadi uncontrollable itu adalah resiko di luar pengendalian, biasanya lingkungan eksternal ya. Kalau controllable adalah lingkungan internal perusahaan, bisa dikendalikan.
Kemudian aspek risiko bisnis, contoh risiko aspek keuangan, biaya produksi yang berlebihan, biaya overhead yang tinggi, hutang yang berlebihan, pinjaman yang berlebihan, ini bisa dijelaskan. Risiko keuangan ini akan berdampak di sini, akan berubah-ubah. Nah, risiko bisnis ini nanti bisa dijelaskan ya, aspek SDM-nya apa, naiknya upah tenaga kerja dan sebagainya. Ada demo karyawan, preferensi karyawan yang berubah-ubah, industri perselisihan dan sebagainya, ini bisa dijelaskan. Aspek pasar, kebijakan pemerintah yang berubah, pemerintahan pasar, preferensi, perang harga, pemalsuan, performa produk yang rendah, promosi yang kurang, kesalahan dalam merek. Ini kalau promosi kurang itu bisa dikendalikan oleh perusahaan sendiri. Merek yang tidak menarik, brand image-nya, resiko dari brand image ini dari pasar yang nanti bisa dijelaskan sendiri, kegagalan dalam pengembangan produk dan masalah distribusi. Aspek produksi ini resiko yang dijelaskan, bisa Anda jelaskan masalah pemasok, supplier di luar gitu, kerusakan kualitas, berkurangnya daya saing. Aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan yuridis. Aspek ekonomi, rencana pembangunan kota, berkaitan dengan lokasi proyek ya, ini nanti berdampak ke sana. Ada pajak, investasi pihak lain, aspek politik, pergantian pemimpin. Pimpin berarti biasanya berganti kebijakan dan sebagainya, kawasan ekonomi dan biasanya berubah-ubah dan sebagainya, kebijakan pemimpin, uang ketat dan sebagainya. Gejolak ekonomi karena pengaruh gejolak politik. Aspek lingkungan, izin usaha, AMDAL, banjir, pengairan dan sebagainya ya. Peraturan bentuk badan usaha, perorangan, CV, UD ini dibagi dalam aspek hukum dalam bisnis ya. Ini kurang lebihnya nanti bisa dipelajari. Lebih detailnya Anda pelajari di materi yang dulu.